Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat datang dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada pekan ini. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Amin. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum masuk kepada materi pembahasan, Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Kompetensi dasar ada pada 3.3, yaitu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita agar peserta didik dapat memahami dan menjelaskan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun pembahasan kita pada pertemuan ini yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang terdiri dari 4 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian hijrah. Yang kedua, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Yang ketiga, reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan yang keempat, proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan, dan kedua, ada sesuatu yang dituju. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah dan dakwah. Secara garis besar, hijrah terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, hijrah makaniyah, dan yang kedua, hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat. Selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi 3 kali. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Yang kedua, hijrah ke Taif. Dan yang ketiga, hijrah ke Madinah. Adapun hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah pengertiannya ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman, bab 4, hadis nomor 10. Hijrah maknawiyah dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada hijrah i'tikadiyah. Yang kedua, hijrah fikriyah. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah. Dan yang keempat, hijrah sulukiyah. Selanjutnya ada sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktor diantaranya ialah yang pertama, Madinah adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut.
Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib beristrikan orang Madinah. Di samping itu, ayahnya dimakamkan di sana. Yang ketiga, penduduk Madinah sudah dikenal Nabi karena kelembutan, budi pekerti, dan sifat-sifatnya yang baik. Dan yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang Madinah, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Selain itu, mereka merasa bahwa hijrah ke Madinah membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang di tempat hijrahnya, dan setiap waktu menjadi ancaman serius bagi mereka dan perdagangan mereka. Karena itu, mereka memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad SAW yang masih berdiam di Mekah dengan memilih satu di antara 3 cara. Yang pertama, membiarkan beliau hijrah sampai ke Madinah dengan sendirinya. Yang kedua, memenjarakannya. Dan yang ketiga, membunuhnya. Selanjutnya ada proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Umat Islam di Mekah mayoritas telah hijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad SAW sampai mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad SAW dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib setelah Nabi hijrah untuk tinggal dulu di Makkah menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Maka ketika para algojo kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad SAW, mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi Muhammad SAW masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjidil Haram dan menyiksanya, kemudian melepaskannya. Kedua, Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. 3. Suraka. Ketika itu, Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang yang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraka bin Malik bin Jusyum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta, tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya dengan laju mengendarai kuda yang cepat sehingga ia mengejar rombongan hijrah Nabi Muhammad SAW tersebut, sehingga jaraknya semakin dekat. Nabi Muhammad SAW tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi Muhammad SAW terlihat cemas. Setelah jarak semakin dekat, tiba-tiba kuda Surakah terjembab jatuh. Nabi SAW terus saja berjalan tanpa memperdulikan Surakah yang mengejarnya.
Setelah berhasil mendekati lagi, Suraka menyiapkan anak panahnya, tetapi lagi-lagi kudanya terjembab. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan. Masih juga penasaran, setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi. Tetapi untuk ketiga kalinya, kudanya terjerambab dan kali ini diikuti dengan debu yang bertaburan di udara. Sadarlah Suraka bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang yang sembarangan. 4. Masjid Kuba. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Kuba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selat Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Kuba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Kuba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama di dalam Islam. 5. Tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menempatkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi SAW meminta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau. Ikut membangun Masjid Nabawi, sebagaimana mereka melakukan bersama-sama dalam pembangunan Masjid Kuba. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.